Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, perkenalkan saya Lufin Nurul sebagai podcaster pada siang hari ini. Nah, di sini saya bersama salah satu siswi berprestasi SMA Negeri 1 Bau-Bau. Boleh perkenalan diri dulu? Baik Luffy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, perkenalkan saya Sinta Sari Jali dari kelas 10-7. Saya merupakan pemenang juara pertama FLS 2N bidang menulis cerita pendek tingkat kota Bau-Bau. Wah, di sini Sinta berhasil memenangkan lomba menulis cerpen FL2 SN tingkat kota Bau-Bau. Nah, saya mau nanya nih, apa sih persiapan Sinta menjelang lomba? Yang pastinya harus menjaga kesehatan agar saat lomba itu bisa tubuh kita menjadi fit. Kemudian saya juga meminta doa dan dukungan teman-teman agar kelancaran saat menulis cerpen itu ada. Kemudian saya juga itu menulis ulang cerita saya supaya saat nanti lomba itu saya tidak gugup atau lupa apa yang saya mau ceritakan. Oke guys, jadi kalau kalian mau lomba ini harus siapkan kesehatan dan jangan lupa berdoa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang diceritakan di dalam cerpen yang Sinta tulis? Kan menurut Juknis itu kan uh, menurut Juknis itu atumannya itu adalah kebaikan sekitar. Jadi saya mengambil judul Kembang Sepatu. Jadi cerita yang saya buat ini itu menceritakan ada seorang perempuan yang bernama Dilara itu memiliki masa lalu yang kelam, di mana orang tuanya juga kembarannya itu Terus meninggal. Dari kejadian itu orang tuanya itu dari kejadian itu Dilara mengasihkan diri dari sekitarnya, dia tidak mau berteman sama orang lain, bahkan sekolahnya itu homeschooling. Nah, ada beberapa kejadian di mana neneknya tuh berpikir, kan Dilara tinggal sama neneknya. Nah, maksudnya nenek berpikir kalau misalnya kalau neneknya tidak ada lagi dunia ini, Dilara sama siapa? Sedangkan Dilara kan tidak punya siapa-siapa, tidak mau uh, bersosialisasi sama orang lain. Nah, karena perkataan neneknya itu Dilara mengubah pikirannya sehingga hingga suatu ketika Dilara berpikir bahwa tiada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Wah, nah di sini Sinta berhasil kayak dia menceritakan apa mungkin yang dirasakan ya. Terus Sinta ini sangat unik ceritanya guys dengan judul yang apa tadi judulnya? Kembang sepatu. Oke, judulnya sangat menarik. Nah, jadi dalam menulis cerpen ini ada temanya guys, tidak sembarang. Oke, Oke, nah selanjutnya mungkin apa sih tantangan yang Sinta rasakan dan bagaimana cara mengatasi dalam lomba itu? Yang pastinya saya cukup gugup sebelum lomba, soalnya saya lihat juga ada teman-teman atau lawan saya yang akan menulis cerpen, tapi selebihnya itu tidak ada karena saya percaya diri saya. Oke, baik guys, dalam lomba menulis cerpen ini mungkin tidak banyak kesulitan ya yang Sinta hadapi, kayak dibawa santai aja. Terus mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Dari mana sih inspirasi yang Sinta dapatkan dalam menulis cerpen? Kembang sepatu pasti tidak asing sama kita semua. Jadi judul dari cerpen saya itu dari bunga kembang sepatu, yang dimana Dilarin tuh uh, berto, uh, uh, Dila itu bertemu dengan Dilara itu ketemu sama siapa? Dilara, kalau bisa Dilara Dilara itu menemukan ada taman di belakang rumah neneknya, yaitu taman itu didominasi dengan bunga kembang sepatu. Jadi kenapa saya memilih judul ini? Karena mulai dari taman tersebut, Dilara berupa pikirannya bahwa ada kehidupan lebih baik di luar sana daripada hanya berdiam diri di dalam kamar. Wah, kembang sepatu guys. Jadi kayak menarik sekali mengambil judul kembang sepatu. Nah, kenapa sih harus kembang sepatu yang diambil judulnya? Ya, karena pada saat itu cuma itu yang saya pikirkan. Jadi kan kalau cerpen itu kan dari pikiran sendiri. Jadi dari kata-kata itu jadi saya tulis dari cerpen saya. Jadi mengalir sendiri itu cerita. Oh, mengalir seperti air ya guys. Oke, nah pertanyaan terakhir mungkin ya guys. Apa sih perasaan Sinta setelah tahu bahwa Sinta ini berhasil mendapatkan juara satu lomba menulis cerpen? Yang pastinya cukup ya tidak percaya sebenarnya pas dipanggil juara satu adalah Sinta Sarijali. Tapi saya percaya bahwa itu saya karena saya juga tuh telah menampilkan yang terbaik dari diri saya. Kemudian
Saya ingin cerita sedikit bahwa Boleh. piala itu adalah piala pertama saya di hidup saya. Jadi, saya cukup bangga karena bisa memberikan penghargaan terhadap diri saya, terutama di SMA Negeri 1 Bau-Bau. Nah, di sini pastinya tentunya kalau menang itu pasti sangat bangga, apalagi ini merupakan piala pertama ya dalam hidup. Jadi guys, dalam menulis cerita itu mungkin tidak banyak tantangan yang bisa didapatkan, tapi mungkin banyak hikmahnya dan kayak banyak pesan-pesan tersendiri kalau kita ikut lomba. Kayak, oh begini rasanya ikut lomba, begini rasanya menang mendapatkan juara satu melawan sekolah-sekolah lain juga. Nah, mungkin teman-teman itu saja cerita-cerita singkat saya bersama Sinta. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.